Kalian di Yaumul Mahsyar, nanti kalian bakal melihat begitu banyak cahaya berlimpahan, penuh dengan kenikmatan, ya. Dan kita tahu doa itu salah satu senjata utamanya umat muslim. Baru di kelima ini hajat antum tuangkan, lalu ditutup dengan sholawat kepada Nabi, dan diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita bertemu lagi dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Seperti biasa ditemani oleh saya Edi Rayadi dan juga oleh Ustadz Imron. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Alhamdulillah baik. Mungkin langsung aja ke tema ya. Kebetulan di kolom komentar ada yang bertanya tentang doa. Nah, di kolom komentar ada pemirsa yang bertanya untuk doa itu dia sudah berdoa, sering meminta doa gitu kepada Allah. Bahkan di waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Tapi menurut dia masih belum diijabah, masih belum dikasih. Gimana tuh? Seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang orang-orang yang merasa doanya tak kunjung dijabah oleh Allah gitu ya. Padahal berdoanya di waktu-waktu mustajab, bahkan mungkin doa-doanya udah bertahun-tahun lalu gitu, tapi belum juga dijabah oleh Allah, ya. Maka di sini ulama sepakat ya, hal-hal yang mempengaruhi doa atau tidak dijabahnya doa pertama ada dua. Ya, yang pertama itu karena masih berlumuran dosa. Yang kedua masalah tidak yakin. Ya, kita bahas dulu masalah berlumuran dosa. Insya Allah ketika seseorang udah taubat, udah bersih dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan lalu bertobat karena Allah gitu, insya Allah itu pun menjadi mustajabnya doa gitu. Ketika antum doa, insya Allah Allah tahu mana yang terbaik buat antum, tapi antum nggak tahu yang terbaik buat diri antum gitu. Nggak cuma sampai situ, biasanya pembahasan masalah yakin nggak yakin. Ini penting. Ya. Kalau kita ngomongin masalah nggak ada dosa, anak kecil tuh nggak ada dosa gitu. Tapi kenapa dia juga ketika berdoa nggak langsung Allah jabah gitu? Karena anak kecil biasanya nggak yakin. Nah, maka poinnya apa? Kita harus bersih dari dosa. Ya, walaupun kita tidak sepenuhnya yakin dari bersihnya dosa kita, minimal kita tahu kita ini udah nggak lagi bermaksiat dan menghindari dosa-dosa kita yang pernah lalu, ditambah dengan keyakinan gitu. Karena yakin ini sumbernya yang penting. Ketika antum yakin atas apa yang antum doakan, atas apa yang antum mintakan, ya, maka insya Allah Allah jabah gitu. Dan kalaupun ya, ini harus digarisbawahi, kalaupun doa antum saat di dunia nggak dijabah, maka Allah pasti akan jabah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kalian kepadaku, maka pasti kata Allah, maka pasti aku akan kabulkan. Terus pertanyaannya itu tadi, kok bisa di dunianya belum dijabah-jabah, bahkan sampai maut tuh nggak dijabah-jabah? Iya, mungkin di dunia enggak. Tapi nanti ketika di Yaumul Mahsyar, ini penting kata Rasulullah, Pak, ketika kalian di Yaumul Mahsyar, nanti kalian bakal melihat begitu banyak cahaya berlimpahan, penuh dengan kenikmatan. Ya, lalu kalian akan didampingi oleh satu malaikat. Kalian bertanya kepada malaikat itu, ya malakullah, artinya malaikat Allah, ini apa yang berdatangan bertubi-tubi, begitu banyaknya cahaya, begitu banyaknya nikmat kepada saya. Kata malaikat ini apa? Wallahi demi Allah, itu adalah doa-doa kamu yang belum sempat dijabah oleh Allah di dunia, dan sekarang Allah tampakkan itu di Yaumul Mahsyar. Maka dari sini semua manusia yang melihat nikmat itu datang berkata apa? Ya Allah, demi Allah, kalau saya tahu doa saya akan dijabah di sini, demi Allah saya bermohon kepadamu untuk tidak dijabah di dunia. Artinya apa? Nanti kenikmatan itu akan tumpah ruah di padang mahsyar. Ya. Ketika orang-orang terjabah di dunia, ya, ini di alam mahsyar begitu banyak nikmat. Ya. Maka kata para sahabat pun begitu. Mereka banyak yang meminta. Salah satunya Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, ya Allah, jika ada doaku yang engkau kabulkan, maka aku akan senang. Kata Ali radhiyallahu anhu. Tapi jika ada doaku yang tidak engkau jabah di dunia, aku akan jauh lebih senang. Artinya apa? Ali tahu di Yaumul Mahsyar nanti begitu banyak nikmat. Ya. Artinya nggak ada satu doa pun yang Allah tolak. Kecuali doa
dua doa yang Allah tolak. Yang pertama adalah permintaan dosa. Antum bermohon kepada Allah lantaran pengen banyak dosa, ini mustahil Allah ini, ya. Karena Allah nggak tega buat antum gitu. Dan yang kedua adalah berdoa untuk memutus silaturahmi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi begini ya, berarti kita nggak boleh suujon lah ya, nggak boleh putus asa. Jadi bahwa kita itu yakin bahwa setiap doa kita pasti diijabah. Cuma nggak semua doa kita diijabahnya di dunia gitu ya. Adapun doa pasti dijabah, mungkin tidak di dunia. Mungkin ada yang berdoa misalnya pengen punya jodoh gitu, pengen segera menikah, ternyata tak kunjung menikah sampai dia wafat gitu. Boleh jadi pasti nanti Allah kasih jodoh dia di mana? Di surganya Allah. Begitu banyak jodoh yang dia inginkan, kan begitu. Artinya dijabah juga pada akhirnya oleh Allah, kayak gitu. Artinya nggak ada doa yang nggak dijabah oleh Allah. Allah a'lam bishawab. Baik terima kasih. Jadi mungkin kita nggak boleh berputus asa, nggak boleh suujon gitu ya. Jadi kita harus berhusnujon gitu. Jadi doa itu nggak semua sama Allah itu dikabulnya di dunia gitu. Kalau nggak dikabul di dunia, pasti di akhirat dikabul gitu ya. Karena Allah tahu mungkin kalau antum dikasih sekarang, antum gak akan sanggup atau bahkan memberatkan antum gitu. Tapi kalau Allah kasih nanti, insya Allah antum akan sanggup. Ya. Bahkan ya iblis pun pernah berdoa dan meyakini doa itu sangat baik. Ya. Tahu dari mana? Ya di Al-Quran pernah dijelaskan bahwasanya iblis meminta penangguhan untuk boleh menggoda keturunan Nabi Adam. Ya, artinya kita sebagai umat sampai manusia. Kiamat itu. Iya, sampai kiamat. Kata Allah apa? Silahkan engkau goda. Tapi jangan berani-berani engkau menggoda atau menyesatkan orang-orang yang beriman kepada aku. Artinya gitu. Dan iblis pun disetujui doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu doa itu salah satu senjata utamanya umat muslim. Ya. Gitu. Dan kalau orang nggak berdoa, artinya orang yang sombong. Gitu. Dan Allah benci orang-orang yang sombong, dan tempatnya orang sombong jelas di neraka. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Jadi doa itu yang bagus gimana sih, Jadi apakah kita harus spesifik, apa yang umum-umum aja, apa gimana sih ketika kita berdoa gitu? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi adabnya antum pertama membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu menyebut nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu antum memuji Allah dengan segala macam pujian yang Asmaul Husna yang 99, salah satunya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu antum bersolawat kepada Nabi, baru di kelima ini hajat antum tuangkan, lalu ditutup dengan solawat kepada Nabi, dan diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu secara adab, ya. Dan insya Allah itu termakbul, ya. Dan jika harus digarisbawahi, jika itu yang terbaik buat antum. Kalau enggak, insya Allah siapkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jadi begitu pemirsa ya, ketika kita berdoa. Mungkin menurut kita belum dikabul, belum diijabah gitu. Jangan sampai kita suujon sama Allah, jangan sampai kita putus asa. Kita tetap harus berhusnujon gitu. Karena enggak semua doa itu dikabul di dunia ya. Karena mungkin menurut Allah ini mungkin dikabulnya di akhirat gitu ya. Enggak semua. Jadi kita nggak boleh suujon bahwa semua doa kita pasti diijabah gitu. Baik, berarti begitu ya ketika kita berdoa, misalkan saya berdoa nih pengen rumah bagus, pengen rumah besar, apa pengen mobil sport, apa motor sport gitu ya. Nah, ketika di dunia ini nggak dikasih, kita yakin bahwa nanti di akhirat pasti dikasih. Baik, Kak Ustadz, terima kasih. Dan untuk pemirsa, mudah-mudahan penjelasan dari Ustadz dapat menambah wawasan dan keilmuan kita, dapat menambah keyakinan kita untuk terus berdoa, tidak boleh putus asa dalam berdoa. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa dikirim di kolom komentar. Kami berdua mohon pamit. Saya Edi Rayadi dan Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.